Untuk memulai pembicaraan kali ini, terima kasih. Kita akan membahas mengenai aset fixed income. Jadi kita akan meng-highlight kondisi makroekonomi Indonesia saat ini dan kira-kira bagaimana next-nya gitu ya. Mungkin kalau kita lihat sejak akhir tahun 2022, banyak sekali pembicaraan mengenai globally ini developed market akan masuk dalam fase resesi. Dan kalau kita ngelihat apakah kondisi ini akan reflect ke perekonomian Indonesia, apakah kita bisa avoid dari resesi dan bagaimana menurut pandangan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dari tempat Bu Lilis. Terima kasih Chris atas pertanyaannya. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi memang kalau kita lihat tahun lalu ya 2022 itu headline-nya itu di mana-mana resesi. Bahwa beberapa negara besar itu akan mengalami resesi. Tapi kemudian seiring dengan waktu berjalan data-data ekonomi yang keluar itu kelihatannya menunjukkan kondisinya tidak seburuk itu. Ya, tidak seburuk yang diperkirakan waktu awal tahun 2023. Jadi contohnya seperti Amerika di awal Juni tahun 2023 ini menaikkan proyeksi pertumbuhan GDP-nya menjadi 1%. Dari yang tadinya bulan Maret itu 0,4%. Nah ini dikarenakan apa? Karena konsumsi di Amerika sendiri masih cukup resilient. Didukung karena masih ada excess savings ya dari waktu pandemi itu kan pemerintah Amerika banyak menggelontorkan stimulus. Jadi bantuan dana tunai yang masuk ke rekening masyarakat di sana. Jadi excess savings ini masih membantu konsumsi di sana. Dan juga kalau kita bicara pasar tenaga kerjanya, employment marketnya juga masih cukup kuat. Jadi ini juga masih mendukung pertumbuhan ekonomi di Amerika. Nah kemudian belakangan juga kita lihat inflasi Amerika yang tadinya cukup di luar kontrol, sempat sampai di atas 9%, itu kan sekarang sudah mulai terjaga di level 3%-an. Jadi kalau inflasi ini bisa terus terjaga, kemudian pertumbuhan ekonominya sendiri juga masih akan terus bisa resilient, bisa baik, kelihatannya Amerika bisa terhindar dari resesi. Dan kita sebut mungkin akan berakhirnya dengan yang dinamakan soft landing. Nah kalau kita lihat perekonomian domestik sendiri seperti apa, memang kondisi makroekonomi Indonesia sendiri ini cukup baik sekarang ini ya. Jadi kalau kita lihat kami dari Batavia melihatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini cenderung Indonesia bisa di level 5 sampai 5,3%. Kemudian inflasi juga cukup terjaga ya, itu sudah kembali ke target Bank Indonesia yaitu 2-4%. Kemudian rupiah juga relatif stabil. Jadi kita melihat kondisi dan juga belum juga kita lihat juga ada upaya-upaya pemerintah mengenai dari mineral itu juga sangat membantu ke neraca perdagangan kita. Jadi keseluruhan dari kondisi perekonomiannya sendiri itu kita melihat untuk tahun 2023 ini masih sangat kondusif. Tentu perlambatan perekonomian yang terjadi di global bukan berarti kita menjadi imun. Tetap bisa ada transmisi. Nah transmisinya itu lewat mana? Kita melihat lewat ekspor dan juga penurunan harga komoditas. Kalau kita bicara perlambatan perekonomian itu larinya berarti kan ada penurunan demand. Dan juga harga komoditas biasanya menurun. Dan ini akan memberikan tekanan terhadap neraca perdagangan kita. Tapi kita melihat ini masih akan mampu di-offset. Di-offsetnya melalui konsumsi domestik negara kita, yang mana itu kontribusinya lebih dari 50%. Kita bicara komponen ekspor itu kontribusinya sekitar 20% dari GDP kita. Sementara untuk konsumsi domestik itu kontribusinya lebih dari 50%. Jadi ini harusnya mampu meng-offset potensi penurunan ekspor karena perlambatan ekonomi dunia. Dorongan apa yang membuat konsumsi domestik bisa naik? Kita melihat mungkin dua hal yang utama. Yang pertama adalah belanja negara yang akan digenjot di semester 2 tahun 2023 ini. Dan yang satu lagi adalah dana pemilu. Ya, selalu muncul pernyataan, wah ini dana pemilu akan membantu konsumsi dan sebagainya. Emangnya size berapa besar sih gitu. Mungkin ini saya ada sedikit informasi ya yang bisa saya share dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada sedikit analisa hasil perhitungan dari berbagai perusahaan sekuritas baik yang lokal maupun asing, di mana angkanya itu sendiri kisarannya dari 92 triliun sampai ada yang 365 triliun bahkan. Jadi kalau kita rata-ratakan berdasarkan tabel ini, dana pemilu
2023 ini diperkirakan sebesar 195 triliun. Dan ini 196 triliun dan ini kurang lebih 1% dari GDP-nya negara kita. Jadi angkanya lumayan masif dan kami melihat angka ini cenderung bisa menambal gitu ya. Kalau misalnya kita melihat ekspor mungkin nilainya akan sedikit kena dampak negatif karena perlambatan ekonomi dunia. Jadi secara keseluruhan perekonomian domestik kita harusnya masih cukup kondusif. Semestinya kita bisa avoid Ya. untuk dari sisi situ ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Lilis. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa berpartisipasi. Untuk kepentingan para investor, saya ingin ringkas saja bahwa saat ini kita itu berada di siklus yang sangat kompleks ya. Tidak cuma siklus business cycle, orang bicara ekonomi 5-7 tahun, tapi ada siklus yang baru kita lalui, siklus pandemi. Itu juga ada respon kebijakan yang luar biasa yang aftermath sampai sekarang dialami oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Kemudian ada siklus penuaan penduduk ya. Di luar negeri penduduk memenua itu beda sekali nanti policy responnya. Dan yang paling pelik itu siklus pergantian hegemoni ya. Dulu dari Spanyol pindah ke Belanda dengan VOC-nya yang mampir ke kita, pindah ke Inggris, British rule the waves 300 tahun, sejak Pearl Harbor Amerika, ke depan mungkin abadnya Tiongkok, itu beda. Jadi nanti itu akan mempengaruhi investment strategi. Nah sekarang ini masih di wilayah boleh dibilang pembalikan stimulus yang luar biasa pasca pandemi. Dan ini membuat kita disbelief sebetulnya bahwa Indonesia itu bagus ya. Indonesia itu termasuk sedikit negara yang keluar dari pandemi itu tidak lagi running fiscal deficit, malah kita sekarang lagi surplus gitu. Walaupun targetnya mungkin sekarang 2,3% defisit ya, kemudian kita masih 0,7% surplus ya. Artinya nanti supply risk SBN itu terbatas. Sementara di Amerika itu tetap running defisit yang luar biasa, supply risk dari obligasinya luar biasa. Jadi Bapak Ibu tadi juga kenapa kita rally dan lain-lain, karena di SBN kita suplainya sangat terbatas ya. Setiap kali lelang pemerintah itu jual mahal. Sementara Amerika dia pasti mencari negara yang membeli surat utangnya. Sementara dia ribut dengan Rusia, Tiongkok juga lagi penuaan penduduk. Jadi sekarang kita berada di wilayah boleh dibilang disbelief bahwa kita bagus gitu. Nah kalau bond market kita bagus, kemungkinan equity juga akan bagus di saham. Perkenankan saya menyampaikan tabel ini Pak ya. Ini kelihatannya pusing tapi sangat penting. Yang sekarang terjadi Bapak Ibu sekalian para investor, ini kita bungkus dalam namanya regional repricing ya. Dampak dari The Fed tahun lalu naikin bunga itu nggak cuma di Silicon Valley Banks ya, tapi negara seperti Inggris itu kelojotan. Bapak Ibu silakan lihat UK. UK itu kemungkinan tidak berhak mereka menikmati rating AA. UK itu sekarang berhutangnya 4,44. Temukan coba 4,44 di kolom 10 yield ya. Dan itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir yang hanya berapa di sana 1,47. Negara ini ekonominya nggak bagus. Indikator kegairahan usaha itu ada PMI, Purchasing Manager Index ya. Itu di bawah 50, ini negara ini sejak Brexit itu jatuh. Kemudian indikator daya belinya, kalau di sini bankers ya M1 growth itu dia sangat rendah. Ya. Jadi ini dia yang kemungkinan akan menyebabkan ya ditambah lagi penuaan penduduk, negara ini sebetulnya harusnya di-rating. Indonesia kalaupun belum di-rating oleh lembaga pemeringkat, sebetulnya market sudah mengapresiasi. Bond yield Indonesia itu sempat lebih rendah dari the Philippines yang 1 notch di atas kita. Kalau mau dipaksa 1 notch di atas lagi itu Polandia. Gitu. Jadi kalau kita bicara bond market ini menarik. Nah, tergantung jadi Bapak Ibu sekalian sebagai investor. Kalau Bapak Ibu punya kekayaan, ya kan ada 3 katanya dalam wealth planning, growth, protection, distribution. Bagi Bapak Ibu seperti saya cukup senior gitu, mau memindahkan asetnya untuk proteksi, SBN itu menarik. Bond yield kita sekarang ada di
6,44. Silakan lihat 6,44. Bagaimana cara menikmati kan investasi itu pokoknya aman, cuannya nyaman, liquid. Itu ya. Pokoknya aman, credit risk kita zero, katakanlah buat Indonesia SBN. Cuannya nyaman 6,44. Apakah Bapak Ibu percaya selama 10 tahun ke depan setiap tahun inflasi akan 6,44? Karena yang menggerus daya beli selain kehilangan pokok adalah inflasi. Kalau 6,44 masih bagus ya memang potong pajak dulu nih, gitu 10%, gitu silakan. Jadi bond kita itu tetap boleh dibilang menarik. Nah, tabel ini yang akan memandu kita sebetulnya lihatlah relatif secara global. Nah, di pengalaman saya 26 tahun di market itu ada yang namanya asset class and regional rotation. Ya walaupun sekarang sesinya di fixed income, sebetulnya sekarang untuk saham investor itu lebih suka pindah ke bursa yang tahun lalu dipukulin banyak gara-gara The Fed naikin bunga dan sekarang diduga walaupun naik itu tidak seagresif tahun lalu sehingga bursa Nasdaq naiknya 30%. Ya, Indonesia saham itu cerita masa lalu ketika harga batu bara kita naik dan tahun lalu asing itu banyak keluar dari SBN. Jadi tahun ini sampai tahun berjalan yang asing masuk ke SBN itu 5 billion US dollar, yang masuk di saham hanya 0,1 atau 100 juta lah. Gitu, ya. Dan mereka ini kepemilikannya masih lebih rendah dibandingkan tertingginya bulan Februari 2020. Saya lumayan optimistik untuk fixed income ini dan tentunya pemanfaatannya tergantung. Bapak Ibu maunya pegang fixed income di kuponnya itu juga udah mengatasi inflasi. Kira-kira gitu ya. Dunia tadi pertanyaan Christian, dunia ini sebetulnya sekarang lagi ada penataan. Kalau pola umumnya bagi saya, crisis in the West affecting the rest. Oke, kita coba tanya dengan Pak Branko. Hingga saat ini Indonesia seakan-akan berada dalam perfect world, Pak. Quote unquote, kalau kita bicara secara inflasi, kita relatif rendah. Pertumbuhan ekonomi kita relatif kuat juga kalau kita lihat. Dan neraca perdagangan bertahan surplus, cadangan devisa yang tinggi. Dan kalau kita lihat mata uang rupiah, ini one of the best currency secara year to date performance ya, dibandingkan negara Asia yang lain. Dan kedepannya apakah ini bakal sustain kondisi ekonomi seperti ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Christian. Selamat siang Bapak Ibu nasabah BCA. Kita ada di perfect world sekarang gitu Perfect ya, world, di Pak. buat Indonesia. Itu perlu kita sadari bahwa situasinya memang demikian gitu ya. Kadang-kadang kita antara percaya nggak percaya. Bapak Ibu percayalah, ini sekarang situasinya kita memang paling bagus gitu ya. Currency kita di Asia plus jadi menguat ya. Di Asia itu yang menguat hanya Indonesia. Ya. Terus habis itu kita lihat kita punya GDP growth sampai 5%. Kalau kita lihat yang biasanya juara growth GDP-nya itu adalah China. China juga sekitar 5%, jadi kita sekarang at par gitu ya dengan China. Sementara cadangan devisa meningkat terus. Terus kita lihat balance of payment kita selama ini positif, kecuali untuk kuartal yang terakhir ya. Kuartal yang terakhir tuh kita sudah mulai masuk ke defisit. Nah, ke depannya faktor-faktor yang menyebabkan kita punya GDP growth itu masih ada enggak? Kalau kita lihat, kita sudah dengar tadi pagi dari Pak Arman, ada juga dari Pak Haryanto, ya bahwa kita ini ada bonus demografi. Apakah itu masih ada? Jawabannya masih ya, Bapak Ibu ya. Jadi tentunya penduduk yang lebih muda itu spendingnya lebih banyak ya. Mereka mungkin nggak mikir gitu ya, asal spend gitu. Dan kebutuhan pasti akan nambah karena jumlah penduduk juga nambah. Jadi GDP kemungkinan besar dari sisi consumption
itu kalau kita lihat situasi seperti sekarang itu masih akan continue. Nah, terus apakah yang menyebabkan situasi Indonesia bagus lagi, kita lihat government spending juga naik. Habis itu kita lihat corporate spending juga naik. Jadi 3 faktor itu, faktor GDP membuat perkiraan ke depan ini juga faktor ekonomi Indonesia masih supported ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau untuk yang ke depan yang kita mesti waspada dari sisi trade. Nah, ini yang terakhir juga di kuartal terakhir trade kita sudah mulai menurun ya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ekspor kita menurun. Nah, sementara kalau kemarin tuh import juga turun, ke depannya kalau kita lihat dari sisi historis, biasanya kalau Indonesia ekonomi berputar nih import naik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini satu faktor yang ke depan kita mesti waspadai adalah permintaan akan dolar lebih besar daripada supply dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Gitu ya. Jadi rupiah akan supported lagi enggak gitu kan? Mana deh Pak? Nah, ada beberapa kebijakan yang kalau dijalankan dan berjalan dengan baik, kelihatannya rupiah akan tetap supported ya Bapak Ibu ya. Kita salah satu yang paling besar yang baru saja diumumkan adalah DHE ya, devisa hasil ekspor. Kalau itu bisa dijalankan dengan baik dan lancar, tentunya rupiah masih tetap akan supported. Terus kalau kita lihat dari investasi in and out ke Indonesia, seperti yang Pak Budi tadi sampaikan, bisa dilihat bahwa Indonesia masih merupakan tujuan investasi. Ya, tujuan investasi kita milih mau invest di Indonesia apa di Amerika, US Treasury. Belakangan kan kedengarannya di rupiah serasa dolar, dolar serasa rupiah gitu ya. Tapi kalau kita lihat tentu masih ada bedanya. Bedanya penanganan inflasi di Indonesia dengan Amerika itu masih lebih unggul di Indonesia ternyata ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita lihat ya ada beberapa faktor seperti misalnya faktor subsidi. Ya, itu sangat-sangat mempengaruhi. Kedua kita lihat di Amerika mungkin penanganan inflasinya agak telat ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu inflasi di Amerika loncat, itu the Fed nggak buru-buru menaikkan karena waktu itu asumsi mereka adalah inflasi itu transitory. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, itu di berita-berita selalu dibilang nih inflasi transitory, ternyata enggak ya. Jadi begitu mulai dinaikkan, bunga di Amerika dari 0 ke 5 dalam waktu nggak ada 1 tahun, nah itu membuat semua yang memprediksi situasi ekonomi Amerika, ngelihatnya Amerika ekonominya akan crash. Ya, crash di Q3, Q2, Q3, sehingga di Q4 waktu itu diasumsikan interest rate di Amerika mulai turun ya Bapak Ibu ya. Nah terus kita lihat itu nggak terjadi, tadi udah disampaikan juga sama Bu Lilis, sama Pak Budi, ternyata sekarang perkiraan tersebut turun ya, mundur gitu ya Bapak Ibu ya, mundur sampai ke second half next year. Dimana di situ dilihat sekarang interest rate mungkin akan turun gitu ya. Nah di Indonesia sebenarnya apakah kita bisa duluan gitu menurunkan, inflasi kita sebenarnya sudah masuk ke target Bank Indonesia ya, 2+/-1 gitu ya. Jadi saya sih ngelihatnya mungkin ini juga masih bisa, tetapi kalau dilihat Amerika masih bergebu-gebu ya Bapak Ibu ya, the Fed masih super hawkish gitu ya kalau kita lihat, mungkin ini akan tertunda gitu ya. Jadi sebenarnya kalau itu sampai turun ya kita punya growth mungkin lebih bagus lagi gitu. Tetapi karena ngelihat faktor dunia mungkin Bank Indonesia juga akan berhati-hati ya. Jadi yang tadinya mungkin diperkirakan akan turun end of year Q4 mundur ke sekarang dunia itu kan memprediksi di Amerika itu akan turun di Q3 tahun depan. Gitu. Jadi Indonesia gimana ya mungkin akan mengikuti juga. Jadi sebenarnya kalau mau mendahului bisa, tapi ya kita ya menjaga sopan santun lah sama tetangga-tetangga kita juga. Jadi kelihatannya begitu. Jadi apakah bisa continue? Kelihatannya kalau saya sih masih optimis bisa continue.
Dengan catatan ya itu kita mesti hati-hati mengelola tadi ya trade, sama juga sampai yang disampaikan Pak Arman tadi pagi, cuaca, alam. Apakah kita akan bisa contain efek-efek negatif dari El Nino tahun ini? Dari sisi inflasi ya Bapak Ibu ya. Kalau itu bisa kita manage dengan baik seperti yang sebelumnya, tentunya ini plus faktor juga buat Indonesia. Oke. Kira-kira gitu Pak. Menarik Semoga terjawab penjelasannya pertanyaannya tadi. ini. Tadi Pak Branko sempat meng-highlight mengenai salah satu challenging-nya adalah trade gitu ya. Sekarang coba kita tanya ke tempatnya Bu Lilis. Jadi kalau kita lihat setidaknya dalam 2 tahun terakhir, Indonesia mulai mengintensifkan industrialisasi dan downstreaming. Apakah transformasi ini bersifat struktural dan dapat menjadi future buat Indonesia? Dan seberapa besar dampak downstreaming perekonomian ini untuk pergerakan rupiah? Kami melihatnya upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi mineral ini transformasi yang sifatnya struktural. Ya, jadi kita tahu bagaimana beberapa tahun terakhir terutama pemerintah itu sangat berusaha untuk melakukan downstreaming mineral, misalnya dalam hal ini nikel. Dari yang mungkin awalnya dulu kita bicara ekspor itu hanya bahan mentah, ore-nya saja, kemudian sudah bergeser nikel sulfate dan sekarang iron and steel. Tadi kita bincang-bincang dengan manajemen BCA juga, itu ujungnya harusnya nanti ekspornya bisa sampai sendok garpu gitu. Kenapa? Karena makin kita ke ujung, nilai tambah terhadap ekspor kita itu akan semakin terasa. Jadi, dan ini dilakukan oleh pemerintah bukan hanya di nikel saja, tapi juga di aluminium, di tembaga, juga dilakukan upaya yang sama. Jadi, apa dampaknya terhadap perekonomian? Kalau kita lihat nilai ekspor kita tahun 2016 misalnya, itu 2 miliar US dollar. Dan di tahun 2022 kemarin, angkanya itu 34 miliar US dollar. Dan itu tidak terlepas dari kontribusi ekspor iron and steel atas upaya yang tadi hilirisasi beberapa tahun terakhir. Nah, ini sendiri tentu berdampak luar biasa terhadap banyak hal ya. Kita tadi bicara stabilisasi rupiah misalnya. Dengan ekspor kita menjadi semakin tinggi, otomatis itu neraca perdagangan kita surplus. Lanjutannya apa? Balance of payment kita menjadi lebih baik. Terusannya apa? Berarti cadangan devisa kita menjadi semakin kuat. Dan otomatis gerakan dari rupiah kita menjadi lebih stabil dibandingkan periode-periode sebelumnya. Kita ambil contoh saja. Dari dulu kita itu paling takut kalau mendengar reversal dana asing. Jadi kalau kita tarik kurang lebih 10 tahun yang lalu lah. 2014 misalnya, 2012, 2014. Satu outflow atau reversal dana asing sebesar kurang lebih 1 miliar US dollar. Jadi asing lepas rupiah, konversi ke US dollar, keluarkan dananya dari Indonesia. Ini yang kita bilang reversal. Setiap sekali terjadi reversal sebesar 1 miliar US dollar misalnya, itu rupiah depresiasi kurang lebih 5%. Nah kalau kita tarik mungkin tahun 2020, 2021 ketika hilirisasi sini sudah mulai dilakukan dan dampaknya sudah mulai ada tapi belum terlalu besar. Angka reversal yang sama, 1 miliar US dollar itu memberikan dampak depresiasi ke rupiah itu sekitar 2%. Nah, tahun 2021 akhir sampai 2022 kemarin, reversal 1 miliar US dollar, depresiasi rupiah hanya tinggal 1%. Nah, ini menunjukkan bagaimana yang tadi industrialisasi dan hilirisasi itu mempunyai dampak yang struktural terhadap salah satunya ke kekokohan mata uang kita. Nah, terus juga banyak sekali pertanyaan, ini Fed naik suku bunga begini banyak, rupiah suku bunganya naik juga, tapi nggak sebanyak Fed rate, tapi kok rupiah kita lumayan kuat, lumayan tangguh. Tadi Pak Branko mengatakan naiknya sampai 5% tahun lalu Fed rate, tapi rupiahnya salah satu yang paling kuat di dunia menghadapi itu. Kok bisa? Kalau kita tarik tahun 2004, contohnya, Fed rate itu sempat naik juga sampai ke sekitar 4%. Pada saat itu, rupiah kita depresiasi 20%. Nah kalau kita ingat juga tahun 2015, Fed juga sempat menaikkan suku bunganya sampai kurang lebih 2%, 2% seperempat waktu itu.
Nah itu depresiasi juga rupiah kita, 15%. Nah tahun lalu, 2022, Fed rate stop di 5%, kita hanya depresiasi 3% Bapak dan Ibu. Jadi memang kalau bicara tadi, ini perfect condition ini ya, tadi perfect condition pertanyaan ke Pak Branko tadi. Bener nggak sih, real atau nggak sih? Saya jadi ingat tadi layar pembuka presentasinya dari Pak Raden Pardede ya, di mana ada kapal warnanya merah putih, itu adalah Indonesia gitu, lagi agak terombang ambing ngikutin gelombang ombak yang ada di lautan. Lautannya ini adalah global economy, perekonomian global. Di mana kapalnya itu nggak lagi terbalik Bapak dan Ibu. Ikutan oleng dikit, karena kita tidak bisa imun dari volatilitas yang ada. Tapi kita masih dengan kokoh dan tangguh terus berlayar dan maju. Gitu ya. Jadi kita sangat melihat upaya industrialisasi dan hilirisasi tadi betul-betul struktural transformasinya. Dan kita tadi bicara hanya stabilisasi ataupun kekuatan mata uang rupiah kita aja ya. Tapi sebetulnya banyak dampak lain juga ke perekonomian. Jangan dilupakan bahwa itu terjadi penciptaan lapangan kerja yang luar biasa. Kemudian yang kedua, karena industrialisasi tadi ya. Yang kedua juga adanya pemerataan perekonomian di daerah, terutama di luar Jawa. Dan ini membantu sekali karena tadinya kan pertumbuhan ekonomi antar daerah ini cukup jomplang. Ya, kemudian jangan lupa juga pendapatan pemerintah, karena koleksi pajaknya naik, juga pendapatan pemerintah juga naik. Jadi dampaknya itu bukan hanya ke rupiah saja, tapi dampak ke perekonomian secara keseluruhan itu jauh lebih masif sebetulnya. Oke, thank you Bu Lilis. Jadi impact dari hilirisasi itu akan memperbaiki secara makroekonomi Indonesia, dan ini terutama pasti akan berimpact juga terhadap rupiahnya as a fundamental gitu ya. Oke, kalau kita ngelihat tadi dari sisi interest rate global secara suku bunga, tahun lalu US menaikkan suku bunga sangat signifikan. Dan kalau kita ngelihat bahwa global bond, jadi obligasi denominasi US dollar, US Treasury, yieldnya mengalami kenaikan yang relatif signifikan. Dan pada saat yang bersamaan, kalau kita ngelihat rupiah bond, FR kita, itu justru malah yieldnya mengalami penurunan dan membukukan profit. Dan kalau kita lihat kenapa fenomena itu terjadi dan bagaimana impact kalau ke depannya ketika BI menurunkan suku bunga, tadi di-highlight bahwa ada chance kemungkinan BI menurunkan suku bunga di tahun depan. Apakah FR ini masih bisa melanjutkan rally-nya? Silakan Pak Budi. Oke, pertanyaan ini sebenarnya terkait ya, bahwa tadi dengan pertanyaan pertama, kita ini lagi mengubah paradigma dari yang disebut membiayai pertumbuhan ekonomi menjadi membayar, from financing to paying growth. Kita nggak ada masalah mendorong ekonomi karena penduduk muda. Ya seperti orang muda, bagaimana membiayainya pakai utang, pinjol misalnya, itu keliru. Dulu itu. Nah sekarang kan kita bukan tanah dan air, yang kita ekspor tanah dan air sudah melakukan reindustrialisasi. Dari situ kita dapat pendapatan, kita jual. Karena kalau kita itu masih di konsepnya membiayai pertumbuhan, kayak kita akan issue debt lebih banyak. Gitu. Jadi ada kalau ngomong tadi obligasi, pertama supply risk. Pemerintah dengan surplus, dia tidak perlu isu bond lebih banyak. Dan pada level corporate juga sebetulnya kita itu boleh bilang turun. Nah ada pun the Fed itu naikin bunga, kenapa dampaknya ke kita nggak banyak? Karena kita pada level negara, level perusahaan, level individu, leverage kita relatif rendah secara internasional. Gitu loh. Misalnya debt to GDP ratio kita 40% dibandingkan negara lain. Yang berat itu suku bunga itu kalau orang punya dua hal, utang gede sama mismatch. Apa yang terjadi dengan Silicon Valley Banks itu kan depositnya pindah ke money market, asetnya yang di SBN jatuh, ada balance sheet problem gitu. Pada level perusahaan yang go public di Indonesia, debt to service ratio kita hanya 52, rendah. Pada level individu, kredit to GDP masih rendah, kita mungkin nggak nyampe
15% kali ya. Jadi kita menjadi lebih baik menurut saya enggak cuma masalah economic policy kita yang bagus, reindustrialisasi, dan menurut saya di sektor mining ini Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf saya sampaikan, mungkin dalam waktu 30 tahun ke depan ada perang. Konflik perang itu selalu antara nomor 1 dan nomor 2. Perang kali ini kan butuh drone, butuh baterai gitu. Pasti butuh mining di saat itu, di samping itu juga kita butuh EV misalnya ya. Jadi kalau saya lihat kita demikian mesra dengan Tiongkok gitu, ya juga mungkin Indonesia bagian dari persiapan Tiongkok mau perang gitu. Kita memanfaatkan romantika ada pergantian boleh dibilang hegemoni. Jadi nggak cuma makro policy kita bagus, tapi positioning kita punya kepiawaian geopolitik itu bagus sekali Mas Christian. Itu terbukti tahun 2020 kita dapat pasokan vaksin baik dari Tiongkok maupun Barat. Kalau enggak kita nggak bisa berkumpul seperti ini gitu loh. Jadi yang ingin saya tambahkan sebetulnya dari Bapak Ibu yang sudah punya frameworknya, siapapun nanti yang mengganti administrasi ini harusnya piawai di 2 hal, terus melakukan reindustrialisasi. Data yang baru saya lihat itu ternyata luar biasa loh, kita itu ekspor ke Tiongkok mineral ore itu tahun lalu 23 billion US dollar gitu ya. Jadi ke depan tadi dengan Pak Sirlil bicara kita sekarang sudah jadi eksportir steel ya Pak ya, terbesar. Apalagi kalau itu turun sampai garpu sendok culinary Pak, itu menurut saya penciptaan luar biasa. Yang ingin saya sampaikan sekarang itu perubahan dari industri, nggak cuma dapat pekerjaan, pajak, tapi menurut saya ada suatu lagi loh, ya, yang mendorongnya bahwa ekonomi Indonesia itu lebih kuat gitu ya, karena kita bisa mendapatkan penghasilan. Demikian yang saya mau tambahin aja, ada aspek geopolitik di sana yang kita bisa menitinya dengan baik gitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Pak Banggo, kalau kita ngelihat HUB atau potensi kenaikan dari rupiah ke bonds kita, FI kita, sekarang kan yield kurang lebih tadi di-highlight di level 6,4. Apakah ketika BI tahun depan cut rate menurunkan suku bunga, masih ada potensi upside atau itu sudah the price in posisi sekarang? Dan kalau kita ngelihat ketika pre-COVID foreign atau kepemilikan asing di bonds kita kan kurang lebih 39-40%. Sekarang relatif light 15%-an. Apakah potensi foreign investor itu akan kembali untuk masuk ke pasar obligasi kita? Silakan Pak. Terima kasih, pertanyaannya menarik sekali. Jadi asing masih mau masuk enggak? Kalau menurut saya jawabannya sebenarnya yes. Terutama karena kalau kita bandingkan yield Indonesia dengan the rest of the world, itu kita nggak bisa nominalnya gitu, kita mesti ambil real yield-nya gitu ya. Kalau real yield diambil, tahun lalu, sepanjang tahun lalu, bahkan sampai pertengahan tahun ini, Amerika real yield-nya itu minus. Yang real yield-nya positif itu siapa? Ya Indonesia. Kenapa? Karena kita punya inflasi dibandingkan dengan timbal hasil dari obligasi itu lebih tinggi timbal hasil obligasinya. Jadi kita selalu plus. Itu yang membuat rupiah menjadi tujuan investasi selama first half of the year gitu ya. Sehingga currency kita juga merupakan currency yang paling kuat di Asia. Ada yang lebih tinggi dari kita enggak? Jawabannya ada Bapak Ibu, yaitu Meksiko, Brazil itu lebih tinggi dari kita. Mata uangnya juga menguatnya jadi kenceng sekali. Tetapi kelihatannya ya di Asia crown jewel-nya adalah Indonesia gitu. Karena real yield-nya itu masih positif. Asing sebelum COVID itu ada 1061 triliun kepemilikannya. Sekarang 853. Jadi masih ada sekitar berapa? 300 triliun lagi untuk masuk ya Bapak Ibu ya. Apakah mereka masih bisa masuk? Jawabannya yes. Kalau bunga BI turun, ya tentunya yield dari 10 tahun ya, 10 tahun Indonesia Government Bond yang rupiah tentunya
akan supported lagi gitu ya. Jadi demand-nya kalau kita lihat mau turun namanya fixed income ya, income kita fix dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kalau bunga turun, terutama buat Bapak Ibu yang petani bunga ya di lock dulu gitu kan, kita ambil bond gitu. Kalau kita lihat bunganya mau naik ya seperti yang sebelumnya kita short duration ya, kita shorten kita punya duration. Tapi kalau kita lihat mau turun, itu kita kita lengthen kita punya duration. Problemnya kita nggak tahu kapan. Ya kan, awal-awal tahun kita pikir end of year bunga udah mulai turun gitu kan, sehingga ancang-ancang ya. Kalau gitu ya kita approach-nya portfolio aja ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak semua langsung dikunci, tetapi sebagian sudah mulai dicicil gitu ya. Supaya ya jangan sampai keduluan sama asing. Nanti kalau mereka masuk ya mereka ya akan cepat sekali itu ya geraknya ya Bapak Ibu ya. Kita ingat 10 tahun FR ya itu bisa waktu itu sempat sampai 7% gitu. Terus mereka masuk langsung turun ke 6,5, sekarang 6,3, 6,4. Terus habis itu kita lihat beberapa waktu yang lalu jitter lagi ya. Jitter nih kalau bahasa Indonesianya jiper. Ya, jipernya apa? Jipernya bunga di Amerika mau naik lagi ya kan, dan ternyata naik 25 basis ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya sih personally lihatnya ini the Fed udah naiknya telat, sekarang turunnya yang telat gitu ya. Jadi ada faktor itu juga Bapak Ibu kalau kita lihat data-data. Saya personally udah lihat, pelajari inflasi di Amerika, itu semua tren itu turun Bapak Ibu. Crashing down sebetulnya. Memang problemnya itu di core yang kemarin Powell juga bilang, kita ngelihat core 4,1 maunya 2. Ya kan tipis lah ya, dia bisa naikin juga, nggak usah 2 jadi 3 kan sebenarnya juga bisa gitu ya. Tapi mereka tetap mau 2 ya udah, mungkin ditungguin sebentar lagi juga cepat turun ke 2 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya udah mestinya kelihatannya sih eksesif gitu ya kalau masih harus naik lagi. Masalahnya secara historis, the Fed ini pernah kegocek juga nih Pak Kris di tahun 70-an. Dia buru-buru dia naikin suku bunga, ekonominya turun, udah inflasi turun, tetapi terus naik lagi, loncat sampai double digit itu waktu ada oil embargo ya Bapak Ibu ya. Sehingga ada trauma di situ, mereka sangat-sangat berhati-hati sekarang kapan mulai turun gitu. Tapi sebenarnya mestinya gimana ya? Mestinya sih udah turun, atau paling nggak ngapa-ngapain dulu deh. Kan udah higher, tinggal longer aja, ya kan? Nah, sambil memantau data, gitu. Jadi sebenarnya hawkishness-nya itu dia lebih ke retoris karena dia mau menghilangkan ekspektasi inflasi, bukan inflasinya sendiri. Kan inflasinya sendiri juga udah mulai turun, gitu. Oke. Kira-kira gitu, Pak. Thank you for the insight, Pak Bangko. Very insightful kalau kita lihat di sini. Mungkin kalau kita recap bahwa sebenarnya secara makroekonomi relatif strong, dan kalau kita lihat foreign yang kemarin tadi saya bilang sempat keluar dari Indonesia dan itu berpotensial untuk kembali ke Indonesia gitu ya. Oke, thank you. Give a round of applause buat para speakers kita hari ini. Mungkin saya sedikit melakukan summary sedikit mengenai yang tadi kita highlight. Satu, kalau kita bicara mengenai apakah Indonesia bisa avoid atau terhindar dari resesi, semestinya iya. Karena secara kondisi makroekonomi kita yang jauh fundamentalnya lebih baik dibandingkan negara lain. Tadi di-highlight bahwa inflasi kita rendah dibandingkan negara-negara developed market secara current account surplus. Dan kalau kita ngelihat rupiah kita pun relatif terjaga, stabil gitu ya. Salah satu trade factor atau risk factor tadi dibilang dari sisi trade, ini hoping bahwa bisa di cover dengan hilirisasi, industrialisasi tadi. Yang ini kemungkinan besar akan memberikan impact, rupiah akan lebih stabil dan by fundamental akan lebih baik gitu ya. Dan kalau kita bicara dari sisi fixed income asset class, secara makroekonomi kita lebih baik, ini memberikan potensi atau inflow untuk dari sisi foreign investor. Dan kalau kita melihat salah satu katalis, kita juga melihat bahwa Central Bank kemungkinan besar juga sudah mulai peaking dari sisi suku bunganya dan adanya potensi untuk cut rate di tahun depan. Oke, sekian
Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung sesi Asia Crown Jewel. Terima kasih kepada Bu Lilis, Pak Budi, dan Pak Bangko atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi di sesi ini. Oke, setelah ini kita akan mampu memasuki sesi Steady in the Mist Volatile World. Tetap di sini untuk sesi-sesi yang menarik lainnya. Bapak dan Ibu juga dapat mengunjungi booth-booth yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Stay safe, stay healthy.